Perkenalkan, nama saya Ninyoman Amrita Indraswari, nomor absen 35 dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai susunan sistem saraf pada manusia dan prinsip penghantaran impuls. Sistem saraf manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat dilindungi oleh selaput meninges. Selaput meninges terdiri atas durameter atau lapisan terluar dan melekat pada tengkorak. Lalu arsenoid atau lapisan tengah dan piameter atau lapisan terdalam yang tipis dan mengandung banyak sel darah. Antara lapisan arsenoid dengan piameter terdapat ruang subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal. Cairan ini berfungsi sebagai pelindung gesekan antara otak dengan tengkorak dan sumsum tulang belakang dengan ruas-ruas tulang belakang. Sistem saraf pusat yang pertama ada otak. Otak merupakan pusat saraf utama karena berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas tubuh. Bagian luar otak atau korteks berwarna abu-abu. Bagian ini mengandung banyak badan sel saraf yang disebut substansi grisea. Bagian dalam otak atau medula berwarna putih. Bagian ini mengandung banyak neurit dan dendrit yang disebut substansi alba. Otak terdiri atas 6 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak depan atau diencephalon, otak tengah atau mesencephalon, otak kecil atau cerebellum, jembatan farol atau pons faroli, dan sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Adapun bagian-bagian otak dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada bagian paling atas ada korteks cerebral, kemudian ada otak depan. Otak depan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada cerebrum, pada gambar bagian yang berwarna kuning. Kedua ada thalamus, pada gambar bagian berwarna orange yang letaknya paling atas. Dan yang ketiga hipotalamus, pada gambar bagian yang berwarna orange yang letaknya di bawah thalamus. Selanjutnya pada bagian berwarna coklat disebut otak tengah. Di bawah otak tengah ada otak belakang, di mana otak belakang dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama ada pons faroli, pada gambar berwarna biru tua berada di bawah otak tengah. Kedua, sumsum lanjutan, pada gambar berwarna biru tua seperti benjolan, letaknya di bawah pons faroli. Dan yang ketiga, cerebellum, pada gambar berwarna biru muda, letaknya di samping pons faroli dan sumsum lanjutan. Dan terakhir pada bagian bawah sumsum lanjutan, yaitu sumsum tulang belakang. Berikut merupakan penjelasan dari bagian-bagian otak. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Cerebrum terdiri atas 2 belahan. Setiap belahan terdiri atas 4 lobus. Adapun keempat lobus tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada lobus frontalis, pada gambar bagian yang berwarna ungu, berfungsi sebagai pengendali gerakan otot rangka dan tempat terjadinya proses intelektual. Yang kedua ada lobus occipitalis, pada gambar bagian berwarna orange, berfungsi sebagai pusat penglihatan. Yang ketiga ada lobus temporalis, pada gambar bagian berwarna merah, berfungsi sebagai pusat pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Dan yang keempat ada lobus parietalis, pada gambar bagian berwarna hijau, berfungsi sebagai pengatur perubahan pada kulit dan otot. Otak besar berfungsi dalam pengaturan semua aktivitas yang berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar merupakan pusat pengaturan semua kegiatan atau gerakan yang kita sadari. Yang kedua ada otak depan atau diencephalon. Otak depan terdiri atas thalamus dan hipotalamus. Thalamus berfungsi sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan. Hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Yang ketiga ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah berfungsi mengatur gerak refleks mata. Selain itu, otak tengah juga berfungsi mengontrol pendengaran. Yang keempat ada otak kecil atau cerebellum.
Cerebellum terletak tepat di bagian bawah posterior otak besar. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, serta posisi tubuh. Pada bagian bawah cerebellum terdapat jembatan Farol. Yang kelima ada jembatan Farol atau pons Faroli. Pons Faroli berfungsi mengantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Pons Faroli juga berfungsi menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Yang keenam ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Medula oblongata merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Medula oblongata berfungsi mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar, bersin, bersendawa, batuk, muntah, serta gerak alat pernapasan. Bagian sistem saraf pusat yang kedua yaitu sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Medula spinalis merupakan lanjutan medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Bagian luar atau tepi medula spinalis berwarna putih atau substansi alba dan bagian dalamnya berwarna abu-abu atau substansi grisea. Fungsi medula spinalis sebagai berikut. Yang pertama, menghantarkan impuls dari dan ke otak. Yang kedua, mengendalikan gerak refleks. Adapun gambar dari sumsum tulang belakang yakni sebagai berikut. Bagian sistem saraf manusia yang kedua yaitu saraf tepi. Saraf tepi menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Berdasarkan tempatnya, sistem saraf tepi terdiri atas saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial berasal dari otak dan berjumlah 12 pasang. Adapun nama-nama dari saraf kranial yaitu olfaktori, optik, okulomotor, troklear, trigeminal, abdusen, fasial, auditori, glosofaringeal, vagus, aksesoris spinal, dan hipoglosal. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai nama-nama saraf kranial, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang. Cabang-cabang saraf spinal mempersatukan seluruh otot rangka dan kulit. Saraf spinal berjumlah 30 pasang yang terdiri atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatik atau saraf sadar dan sistem saraf otonom atau saraf tidak sadar. Berikut ini merupakan penjelasan dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Yang pertama, sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik berfungsi mengatur gerakan yang disadari. Contohnya, gerakan kaki melangkah menuju ke suatu tempat, gerakan tangan memasukkan makanan ke dalam mulut, dan gerakan kepala menoleh saat dipanggil. Berdasarkan arah impuls yang dibawanya, sistem saraf somatik dibedakan menjadi sistem saraf aferen dan eferen. Sistem saraf aferen membawa impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Sistem saraf eferen membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Yang kedua ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengendalikan gerak organ-organ yang bekerja secara otomatis. Contohnya jantung, lambung, usus, pembuluh darah, dan kelenjar. Sistem saraf otonom terdiri atas saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik. Kedua macam saraf itu bekerja saling berlawanan. Adapun fungsi dari kedua sistem saraf tersebut yaitu sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, saraf parasimpatetik di titik pertama berfungsi untuk mengecilkan pupil, lalu pada titik kedua berfungsi untuk memacu sekresi saliva. Pada titik ketiga berfungsi untuk mengerutkan bronkus, memperlambat detak jantung, meningkatkan sekresi asam lambung, meningkatkan aktivitas pankreas, dan memacu kerja kantong empedu. Pada titik keempat, bagian kiri berfungsi mengerutkan kantong kemih, dan pada titik terakhir berfungsi untuk memacu ereksi pada alat kelamin. Pada gambar saraf simpatetik, titik pertama berfungsi untuk membesarkan pupil, lalu titik kedua berfungsi untuk menghambat sekresi saliva. Pada titik ketiga berfungsi untuk membesarkan bronkus.
Pada titik ke-4 sampai ke-6 berfungsi untuk mempercepat detak jantung. Pada titik ke-7 dan ke-8 berfungsi untuk menghambat sekresi asam lambung. Pada titik ke-9 dan ke-10 berfungsi untuk menghambat aktivitas pankreas. Pada titik ke-11 sampai 13 berfungsi untuk memacu pelepasan glukosa oleh hati. Pada titik ke-14 berfungsi menyekresi adrenalin. Pada titik ke-15 sampai ke-17 berfungsi untuk menghambat kontraksi kantung kemih dan memacu ejakulasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip penghantaran impuls. Prinsip penghantaran impuls dibagi menjadi dua, yaitu prinsip penghantaran impuls melalui neuron dan prinsip penghantaran impuls melalui sinapsis. Yang pertama, penghantaran impuls melalui neuron. Penghantaran impuls dengan cara ini terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam membran serabut saraf. Ketika istirahat, bagian luar membran serabut saraf bermuatan listrik positif. Sementara itu, bagian dalam membran serabut saraf bermuatan listrik negatif. Keadaan tersebut dinamakan polarisasi. Perhatikan gambar berikut ini. Ketika menerima rangsang berupa impuls, permukaan luar membran serabut saraf bermuatan negatif dan permukaan dalamnya bermuatan positif. Keadaan ini disebut depolarisasi. Selanjutnya akan terjadi aliran listrik dari daerah bermuatan listrik negatif ke daerah bermuatan listrik positif. Impuls kemudian diteruskan ke neuron dan akhirnya menuju sumsum tulang belakang dan otak. Impuls tersebut diolah di otak dan sumsum tulang belakang, sehingga timbul tanggapan atau respon. Respon diubah menjadi impuls dan diteruskan ke neuron motorik hingga ke efektor. Yang kedua ada penghantaran impuls melalui sinapsis. Jika impuls telah sampai di membran prasinapsis, vesikel-vesikel akan menuju membran prasinapsis karena pengaruh ion kalsium yang masuk ke bonggol sinapsis. Selanjutnya, vesikel-vesikel tersebut akan melepaskan zat kimia berupa neurotransmitter. Zat ini berfungsi menghantarkan impuls ke dendrit neuron berikutnya. Ada beberapa macam neurotransmitter, yaitu asetilkolin, terdapat pada sinapsis di seluruh tubuh, lalu noradrenalin, terdapat pada saraf simpatetik, serta serotonin, terdapat pada saraf pusat dan otak. Neurotransmitter menerima impuls dan akan berdifusi melewati celah sinapsis. Selanjutnya, neurotransmitter akan berikatan dengan protein khusus atau reseptor yang berada di membran pasca sinapsis. Ikatan antara neurotransmitter dengan reseptor ini mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke sel saraf lainnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya.